Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih membahas perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan atau penembakan Brigadir Yosua. Kepolisian atau Polri hari ini rencananya akan kembali mengumumkan tersangka baru yang diduga ada kaitannya dengan pengakuan yang disampaikan Baradae yang mengatakan ia diperintah untuk menembak atau ia menembak di bawah perintah. Kita bahas sore hari ini ada dua narasumber. Tadi saya sudah siapa, ada Bang Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, dan juga Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Saya ke Bang Edwin terlebih dulu. Bang Edwin, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Ya, Bang Edwin, hari ini ada perkembangan yang signifikan berkaitan soal LPSK akhirnya mendapatkan akses ya untuk bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Bagaimana hasilnya sejauh ini, Bang Edwin? Ya, sama seperti Mbak Putri, saya juga menunggu hasilnya. Karena kan itu akan dituangkan oleh psikolog dan psikiater kami dalam laporan. Kami belum mendapatkan laporannya tentang hasil pertemuan itu. Oke, tapi sudah bisa mendapat akses untuk berbicara, sudah bisa mendapatkan akses untuk berkomunikasi? Sudah bertemu. Kalau ada yang lebih dalam dibanding itu, saya juga masih menunggu laporannya, Mbak Putri. Oke, baik. Kalau misalnya sekarang kita lihat yang perkembangan terbaru termasuk soal asesmen untuk Baradae. Perkembangannya bagaimana, Bang Edwin? Ya, sudah ada, kalau untuk asesmen psikologis Baradae yang sebelumnya sudah kami lakukan 3 kali, itu sudah ada hasilnya. Tentu itu akan kami paparkan dalam rapat pimpinan LPSK sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menerima permohonan yang sebelumnya ya, sebelum dia kronologinya. Dan itu kapan akan dilakukan oleh timeline-nya LPSK seperti apa, Bang Edwin? Ya mungkin minggu depan ada keputusan tuh ya, permohonan pertama ya. Keputusan soal itu gitu ya. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza, kalau misalnya kita lihat sekarang sudah ada 2 tersangka, kita juga sudah membahas sebelumnya dan kemudian kita sempat mengatakan kalau tidak salah terakhir kita diskusi soal efek atau unsur psikohierarki dan psikopolitik dari kasus ini yang cukup tinggi ya Mas Reza ya. Tapi kita lihat beberapa hari terakhir kemudian sampai Irjen Pol Verdi Sambo dimasukkan di tahanan khusus di Makobrimob. Anda melihat bahwa itu sudah mulai pupus, wall of silence itu sudah mulai runtuh atau bagaimana Mas Reza? Karena sejauh ini sudah ada puluhan orang yang entah itu dinonaktifkan, entah itu dimutasi, atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, maka sesungguhnya kita punya alasan untuk mengatakan ini bukan lagi katakanlah indikasi tindak pidana individu per individu, tapi terindikasi sebagai sebuah tindak pidana yang sifatnya sistemik. Di samping tentu saja pelanggaran disiplin dan pelanggaran etik, tapi juga pelanggaran pidana yang sifatnya sistemik. Karena sifatnya sistemik, maka lebih baik kalau kemudian kita berasumsi bahwa kemudian akan ada nama-nama berikutnya, personil-personil berikutnya yang akan diproses juga secara hukum. Jadi dengan kata lain tidak cukup bagi kita untuk kita stop sampai sekian puluh orang saja, tidak. Sistemik, ayo tetap kita buka kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak lain secara lebih luas lagi. Mas Reza, kalau misalnya kita katakan ada nama-nama berikutnya, kemudian kita katakan untuk pidana sistemik. Tapi dari konstruksi kasus ini, posisi Putri Chandrawati segenting apa, Mas Reza? Dengan segala hormat, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Mbak Putri, semestinya kita harus merahasiakan identitas korban. Kalau memang ini kita bicara tentang kejahatan seksual. Karena di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, kerahasiaan identitas korban itu merupakan kewajiban yang harus kita jaga. Oke, baik. Ya, posisinya sepenting apa? Karena ini berkaitan kemudian dengan kesaksian yang tentunya salah satunya saksi kunci adalah korban ini, PC ini. Sejauh yang bisa saya simak di pemberitaan media massa,
paling tidak ada 2 dugaan tindak pidana dalam kasus Duren 3 ini. Pertama terkait dengan dugaan pembunuhannya, dan satu lagi adalah terkait dengan dugaan pelecehan seksualnya. Ya. Dugaan pelecehan seksual itulah yang selama ini dianggap sebagai titik berangkat atau titik awal terjadinya insiden Duren 3. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kembali, apakah apa yang disebut sebagai tindak pelecehan seksual itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak? Kalau saya secara bertingkat berpikirnya adalah pertama, harus dicek terlebih dahulu apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh mengalami trauma atau tidak trauma. Kalau jawabannya adalah ya, maka tahap berikutnya harus dipastikan ini traumanya karena apa. Ya. Anggaplah, sekali lagi anggaplah ternyata traumanya berkaitan dengan pelecehan seksual. Maka tahap berikutnya yang harus dicek adalah siapa gerangan pelaku pelecehan seksual tersebut. Ya. Ya. Kalau memang terjadi pelecehan seksual. Dan yang tahap keempat adalah baru kemudian bisa dipastikan. Apakah bisa dipastikan, apakah secara definitif bisa dikunci simpulannya bahwa trauma yang dialami oleh ibu tersebut tak lain tak bukan adalah disebabkan oleh pelecehan seksual. Ya. Pertanyaan yang keempat ini relevan kenapa? Karena dari yang saya simak adalah di Duren 3 pada hari tersebut, pada waktu tersebut ada sejumlah peristiwa yang menurut kacamata awam bisa dianggap traumatis. Entah itu pembunuhannya, entah itu penyiksaannya, dan lain sebagainya. Nah, 4 tahap berpikir itulah, 4 tahap kerja itulah yang menurut saya perlu dilakukan untuk memastikan seberapa jauh sesungguhnya krusial posisi ibu itu dalam mata rantai peristiwa ini. Oke, dan itu kemudian beberapa tahap itu diantaranya saat ini juga sedang dilakukan oleh LPSK, begitu ya Bang Edwin ya? Iya, kami kan di awal menerima ada 2 permohonan dari Ibu P dan Baradae. Ya. Itu ada 2 terpidana di awal, satu tadi yang disebutkan oleh Bang Reza, pencabulan, satu lagi percobaan pembunuhan. Ya, yang kemudian di minggu berikutnya kuasa hukum dari keluarga Joshua melaporkan pembunuhan berencana. Jadi pada perjalanannya yang kami dapatkan progresnya itu tentang kasus pembunuhannya ya. Ya. Sejauh ini kami belum mendapatkan perkembangan yang berarti terhadap LP Ibu Putri maupun LPA dari pihak kepolisian terkait dengan percobaan pembunuhan. Oke. Jadi sejauh ini dari sisi proses hukum ya, dari sisi proses hukum yang dilaporkan Ibu Putri memang belum sampai pada kesimpulan kesannya seperti itu. Karena kemudian yang lebih maju, lebih progres yaitu pada laporan pembunuhan berencana yang disampaikan oleh pihak keluarga Joshua. Bang Edwin, kalau untuk Baradae apakah sudah kemudian disiapkan bentuk perlindungannya yang bagaimana? Karena kan ada beberapa hal itu. Ya, kalau Baradae kan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pada kasus sebagai tersangka yang memungkinkan diberi perlindungan hanya apabila dia berperan sebagai justice collaborator. Justice collaborator itu saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya ada perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 orang yang peran-perannya ada di setiap pelaku itu, dan yang bisa menjadi JC atau saksi pelaku yang bersama ini syaratnya bukan pelaku utama. Gitu. Bukan pelaku utama, dan dia memang mau membuat terang perkara ini. Artinya menyampaikan siapa saja yang turut serta itu, baik yang menyuruh maupun turut membantu dan segala macam. Sejauh ini masih dalam pendalaman penyidik, ya. Belum, mereka masih berproses, masih belum selesai mendalami Baradae. Kami juga berusaha memahami situasi di proses penyidikan, karena kasus ini cukup menarik perhatian publik ya, dan tentu penyidik juga kesan kami berhati-hati. Bang Edwin, jadi saya konfirmasi lagi berkaitan dengan justice collaborator-nya, status Baradae itu belum diputuskan gitu ya?
Betul, belum diputuskan. Oke. Tapi harus memeriksa beberapa standar yang memang sudah dituangkan dalam undang-undang. Ada di Undang-Undang 31 2014 pasal 28 ayat 2 ya. Oke. Tindak pidana tertentu sebagaimana tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang itu, undang-undang perlindungan korban atau berdasarkan putusan LPSK. Oke, Gitu. baik. Kemudian ada soal standar ancaman, keterangan penting dan yang lainnya. Oke, baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, kalau misalnya kita lihat ini progresnya ini yang kemudian disampaikan oleh polisi juga mengutip dari kepolisian bahwa memang ada pengakuan dari Baradae bahwa dia tidak melakukan penembakan sendirian, dan dia juga mengatakan bahwa dia ada perintah untuk menembak. Nah, untuk membangun konstruksi kasus dari pengakuan-pengakuan ini sekuat apa? Karena tentu harus kemudian dicocokkan kembali dengan bukti-bukti penelitian, hasil investigasi ilmiah yang ditemukan di lapangan. Pertama, perubahan keterangan atau pengakuan dari Baradae itu mengingatkan saya pada kajian yang sebetulnya sudah sangat banyak dilakukan oleh para ilmuwan psikologi forensik, yaitu menyangkut false conviction, yaitu pengakuan keliru. Persoalannya sekarang adalah apakah ini tergolong pengakuan keliru yang mana? Yeah. Paling tidak ada 3 jenis pengakuan keliru. Pertama yang sifatnya sukarela, diberikan karena pengakuan keliru itu disampaikan karena adanya kesetiaan, loyalitas, kecintaan, dan seterusnya, yang sifatnya tidak memaksa. Jenis yang kedua adalah pengakuan keliru yang memang diberikan di bawah tekanan, baik tekanan sifatnya persuasif, iming-iming harta, jabatan, pangkat, masa depan, dan seterusnya, atau juga bisa tekanan sifatnya intimidatif, yaitu ancaman. Kalau Anda tidak melakukan, kalau Anda tidak memberikan informasi seperti A, B, C, dan seterusnya, justru Anda yang akan kena getahnya. Dan yang ketiga adalah pengakuan keliru yang diberikan karena yang bersangkutan sudah tidak lagi bisa membedakan mana pengalaman yang sungguh-sungguh pernah dia lalui dan mana pengalaman yang ditanamkan ke dalam kepalanya oleh pihak lain. Nah, sejauh yang saya bisa simak di pemberitaan adalah berdasarkan keterangan dari penasihat hukum Baradae, tampaknya ini tergolong sebagai false conviction tipe 2. False confession tipe 2 sekali lagi adalah pengakuan yang keliru yang diberikan karena yang bersangkutan berada di bawah tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah ini mulai mengarah pada pembunuhan sifatnya berencana karena ada lebih dari 1 orang di situ, lebih dari 1 orang yang bersangkut paut dengan peristiwa itu, maka bergeser dari pasal 338 ke pasal 340. Mungkin pernah kita diskusikan sebelumnya. Betul. Nah, pasal 340 itu akan bundar sempurna kalau target, insentif, instrumen, dan sumber daya juga bisa diungkap secara komprehensif. Tinggal lagi nanti dilihat di peran si Baradae di sisi sebelah mana. Logika mengatakan 4 unsur tersebut, yaitu target, insentif, instrumen, dan resiko, itu terutama sekali berada pada mastermind, bukan pada eksekutor, dan bukan pula pada fasilitator. Nah, investigasi yang akan menentukan Baradae berada pada posisi mana. Oke, tapi memang ada perbedaan pasal yang dikenakan antara Baradae dan Baradae. Apakah itu wajar terjadi? Baradae dan Brigadir RR. Jadi Baradae pasal 338. Apakah itu biasa terjadi? Semestinya bisa saja terjadi. Dan bisa saja. Bahwa bisa saja, dan investigasi ini kan belum tuntas, belum mencapai titik akhir. Jadi perkembangan pertambahan jumlah orang yang terlibat, juga pertambahan atau pergantian pasal sangat mungkin terjadi. Oke, baik. Baik, Bang Edwin dan juga Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Kami terus akan memantau perkembangan berkaitan dengan asesmen LPSK, terutama perkembangan terdekat berarti berkaitan dengan status justice collaborator dari Baradae. Terima kasih Bang Edwin, Mas Reza Indragiri, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Reza.